Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu ciri akhir zaman ini saya pelajari, orang tidak bisa konsisten dan orang tidak bisa berkomitmen. Orang sekarang pokoknya yang dia cari cuman keuntungan, kenyamanan, kesukaan dirinya sendiri. Dan kalau itu tidak dia dapat, ya dia lompat, dia pindah, ya kan? Karena nggak ada komitmen dalam kehidupannya. Nah, saya pelajari yang pertama, rumah tangga menjadi korban. Jadi semua dalam keluarganya berpikir sederhana, kalau suami saya menyenangkan saya akan sayang sama dia. Kalau istri saya membahagiakan saya akan sayang sama dia. Tetapi kalau dia mengecewakan saya dan terus-terusan udah 3 bulan terakhir ini persoalan kita nggak bisa diselesaikan, aduh cerai aja deh gitu. Nah, ini yang saya bilang tidak konsisten dan akhirnya tidak komitmen. Mungkin sudah berkata, apa maksudnya pendeta tidak konsisten? Loh, di hadapan Tuhan kan kita sudah ngomong, aku akan menerima di dalam segala keadaan. Kok hanya karena masalah? Dan kalau kita mau jujur, masalah juga kita ada sumbangsihnya kok. Kita juga ada penyebabnya kok. Dengan lain kata, kalau kita memang 100% benar, saudara-saudara, nggak mungkin terjadi masalah itu gitu. Saudara boleh bilang, ya tapi suami saya selingkuh, pendeta. Pertanyaan saya sederhana, ibu betul nggak ibu sudah menjadi istri yang baik? Mungkin sudah berkata, oh saya udah buat segala-galanya buat suami saya. Pertanyaan saya sekali lagi, betulkah buat suami ibu adalah istri yang baik? Kadang-kala engkau pikir engkau sedang mengerjakan sesuatu buat suamimu, tapi sebetulnya engkau pikirkan hanyalah kenikmatan, kesenangan, dan kebiasaanmu sendiri. Jadi persoalan sekarang, kalau ada masalah gampang sekali bercerai, gampang sekali lari dari rumah, gampang sekali pisah ranjang. Ini yang saya bilang, rumah tangga hari-hari menjadi korbannya. Begitu juga anak-anak, kalau dia rasa aduh suasana rumah udah gak nyaman, udah kalau gitu saya mau kabur aja, saya mau tinggal sendiri aja. Buat apa saya tinggal sama orang tua yang stres melulu? Aduh, saudara, gue yang kasih dalam Tuhan. Itu saya bilang, itu sebabnya di akhir zaman ini begitu banyak perceraian terjadi, begitu banyak broken home dan kerusakan rumah tangga terjadi. Kenapa? Karena dasarnya manusia tidak konsisten dan tidak berkomitmen. Komitmen itu bukan hanya saya setia ketika semuanya menyenangkan, tapi saya setia dalam segala keadaan untuk menjadikan segala sesuatunya menjadi lebih baik. Yang kedua saya pelajari, orang yang tidak bisa komitmen ini akhirnya kita lihat dalam dunia bisnis. Dalam dunia bisnis saling hijack itu sudah menjadi sesuatu yang biasa, ya kan? Kita kalau udah berhasil di setempat, ya kan, ada gaji yang lebih tinggi, oh kita pindah, saudara-saudara. Kita nggak mau tahu bahwa sebetulnya kita dilatihnya di situ, kita berpengalaman di situ, tapi ada tawaran gaji lebih tinggi, pindah, saudara-saudara. Jadi orang sekarang hanya bekerja sejauh uang, kita hanya jadi budak uang. Dan Alkitab udah bilang manusia akan diperhamba oleh uang, sehingga namanya komitmen, yang namanya kesetiaan, yang namanya konsistensi itu sudah jauh lah, itu dianggap sebagai oh ya tapi kan kita nggak bisa terlalu hidup idealis begitu, katanya gitu. Tapi sebagai hamba Allah saya mau bilang, anak-anak Tuhan harus tetap idealis. Artinya apa? Anak-anak Tuhan tetap harus jaga komitmen. Anak-anak Tuhan harus konsisten. Anak Tuhan harus jadi orang yang menjadi berkat, tidak pindah sana pindah sini, baik dalam kerjaan, baik dalam keseharian, baik dalam pergaulan, ya kan? Kita lihat orang yang nggak bisa komitmen, akibatnya rumah tangga jadi korban. Yang kedua, dunia bisnis, kita lihat di sekitar kita saling hijack, pindah sana pindah sini, ya kan? Orang
orang yang dianggap setia karena memang ya udah mau kemana lagi, di mana-mana juga nggak diterima, ya udah di sini aja. Wah, itu kan jadi payah, saudara ya kan. Kita setia bukan karena kita mau setia, tapi kita setia karena memang nggak ada pilihan. Wah, ini kan kacau, saudara ya kan. Baru yang ketiga, tidak bisa komitmen. Kita lihat dalam dunia politik, semakin banyak pengkhianat ya kan, semakin banyak penjilat, saudara. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia nggak bisa komitmen. Pokoknya yang ada menguntungkan aja. Makanya ada istilah, ada gula, ada semut ya kan. Tapi itu kan untuk binatang, saudara. Kita ini kan manusia, kita kan dipanggil dengan pemahaman ilahi. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, ayo jadi berkat, ayo setia di sana. Maka Tuhan akan menunjukkan kemuliaan yang luar biasa. Haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari juga dalam pelayanan. Oh, banyak yang tidak setia, banyak dalam pelayanan yang juga berkhianat. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, kalau dunia pelayanan saja sudah penuh dengan pengkhianat, orang-orang tidak bisa komitmen, hanya karena masalah kecil lari, hanya karena tawaran lain lari, hanya karena pindah gereja yang lebih besar, dapat jabatan, pangkat, dibujuk-bujuk pindah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang kayak begitu buat saya bukan pelayan Tuhan. Yang kayak begitu kan cuma anggota partai politik saja, saudara, yang cuma mau keuntungan sesaat. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, mari setiap saudara yang terlibat dalam pelayanan gereja jadi orang-orang yang berkomitmen. Setiap saudara yang bekerja dalam dunia bisnis, ayo jadi orang-orang yang berkomitmen. Setiap anggota-anggota keluarga, ayo jadi orang yang berkomitmen. Bahkan setiap saudara yang di dalam dunia politik, ayo jadi orang-orang yang berkomitmen. Karena kita dipanggil untuk menjadi duta-duta Kristus dimanapun kita ditempatkan, membawa suasana kerajaan sorga. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini. Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dalam program ini kita sedang membahas tentang tulah ke-8, yaitu belalang. Nah, ini yang saya bilang bahwa salah satu ciri akhir zaman, banyak manusia tidak bisa komitmen karena belalang ini senangnya lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini, dan dimanapun dia ada, dia keruk keuntungan untuk dirinya sendiri. Nah, di akhir zaman ini saya pelajari roh belalang ini sedang menyerang. Roh belalang ini bagian dari tulah kekerasan hati dunia ini. Nah, kita mau belajar sama-sama dari Keluaran pasal 10 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-20, bahwa Keluaran pasal 10 ayat 12 sampai 20 demikian firman Tuhan. Ayat 12, berfirman Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu ke atas tanah Mesir, mendatangkan belalang, dan belalang akan datang meliputi tanah Mesir dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah, semuanya ditinggalkannya oleh hujan es itu. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu sehari-harian dan semalam-malaman, dan setelah pagi hari angin timur membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir dan hinggap di seluruh daerah Mesir, sangat banyak. Sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya, dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang demikian. Belalang menutupi seluruh permukaan bumi sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es itu, sehingga tidak ada tinggal lagi yang hijau pada pohon atau tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir. Maka segeralah Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Oleh sebab itu ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja, dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu itu supaya bahaya maut ini dijauhkan daripadaku. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau. Tidak ada satu belalang pun yang tinggal di seluruh daerah Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita pelajari bahwa munculnya roh belalang di akhir zaman ini. Yang pertama terjadi kenapa? Karena memiliki mental pengecut. Artinya pokoknya kalau ada tantangan, ada masalah, waduh nggak berani ngadepinnya. Itu sebabnya banyak orang sekarang percaya dukun, paranormal, kuasa-kuasa kegelapan. Kenapa? Karena mentalnya pengecut, nggak berani menghadapi kenyataan. Ada masalah lari ke narkoba, itu kan cuma orang-orang pengecut. Ada masalah
akhirnya lari dengan seks bebas. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kenapa sih kita kan hidup ada anugerah Tuhan? Mau ada tantangan, mau ada masalah, hadapi saja. Betul kadang-kala berat, betul kadang-kala menyakitkan, tapi Tuhan tidak akan pernah mempermalukan anak-anaknya. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Kita maju, kita hadapi, dan kita tahu Tuhan pembela kita akan memberikan kepastian buat kita. Haleluya. Jadi munculnya roh belalang di akhir zaman karena kita memiliki mental pengecut. Yang kedua, karena tidak siap bayar harga. Padahal Yesus berkata, barang siapa mau ikut aku, barang siapa mau diberkati oleh aku, ia harus pikul salib dan sangkal diri baru bisa ikut aku. Artinya pada harga yang harus dibayar. Makanya pepatah berkata, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Artinya apa? Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalau kita mau lihat berkat besar, kita juga harus berani bayar harga dalam hidup kita. Tetapi munculnya orang yang tidak punya komitmen, lompat sana lompat sini. Kenapa? Karena mentalnya pengecut, tidak siap bayar harga. Pokoknya cuma cari untung, di mana ada untung di situ dia ada. Lalu yang ketiga, munculnya belalang di akhir zaman ini karena kuping tipis. Dengar apa terpengaruh, dengar apa emosi, dengar apa gregetan, dengar apa kecewa. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, belajar dong. Kita bukan cuma dengar manusia, kita belajar dengar firman Tuhan. Apa janji Tuhan itu yang kita pegang. Karena kita tidak akan hidup sebagaimana apa yang manusia katakan kepada kita, tapi kita akan hidup sebagaimana Tuhan menyatakannya buat kita. Haleluya. Jadi munculnya roh belalang di akhir zaman karena memiliki mental pengecut, karena tidak siap bayar harga, karena kuping tipis, dan yang keempat karena cepat tersinggung. Waduh, orang-orang yang cepat tersinggung ini di akhir zaman akan menjadi belalang-belalang akhir zaman. Lompat sana lompat sini, tersinggung di gereja keluar, tersinggung di sini keluar, tersinggung di sini pindah. Sebagai hamba Allah, saya mau bilang, kalau setiap kali tersinggung kita mesti pindah. Mau sampai kapan kita berhenti? Kalau setiap kali tersinggung kita mesti cerai, kalau setiap kali tersinggung kita mesti lari, kalau setiap kali tersinggung kita mesti kecewa. Sampai kapan kita mau hidup begitu terus? Hidup kita akan terus penderitaan. Tetapi apapun terjadi, kita ingat Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ini lain lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap yang sakit, siap yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka antara tangan kanan yang tidak ada, di dalam nama Yesus Tuhan jamah anugerah kasih karunia berkat kuasa Tuhan yang sempurna boleh terus mengalir. Bahkan mereka antara tangan kanan yang tidak ada, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus, sehingga kami menjadi orang-orang yang konsisten, kami menjadi orang yang berkomitmen dan hidup dalam kemuliaan Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.